Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Video sesi atau video pembelajaran ini adalah mata kuliah aplikasi komputer ya. Aplikasi komputer. Mohon maaf kalau saya terlambat dalam mengupdate LMS karena banyak kesibukan di luar mengajar, jadi banyak yang terbengkalai. Saya akan mengupdate materi untuk saat ini, yaitu adalah membuatan presentasi agar menarik ya. Mungkin dalam mengajar kita ya, dalam mengajar kita dibutuhkan media pembelajaran. Media pembelajaran tidak jarang kita menggunakan presentasi alat untuk kita menyampaikan pesan, terus poin-poin apa yang kita jelaskan dalam bentuk visual dan sebagainya. Itu mungkin sangat penting ya. Bahkan kalau kita hanya sekedar ceramah tanpa ada tampilan digital atau slide presentasi, itu kurang menarik jadinya. Hampir semuanya kayak tidak hanya dari bidang penyampaian materi aja ya, dalam pendidikan aja, bahkan dalam meeting, tampilan presentasi itu juga sangat penting ya. Presentasi itu gimana orang menyampaikan ide, gagasan dan sebagainya itu melalui presentasi tersebut ya. Mungkin di sini saya akan mengulas tips ya, membuat presentasi yang menarik ya. Bukan tips, ini mungkin ilmu aja sebenarnya. Web-web yang digunakan untuk slide presentasi ini sudah ada, tinggal kita mau memanfaatkan atau enggak ya. Kalau yang sering kita gunakan adalah PowerPoint ya. PowerPoint mungkin udah hal yang biasa, ada hal yang lumrah untuk dilakukan waktu kita bicara tentang namanya presentasi ya. Presentasi PowerPoint yang sering kita gunakan adalah, mungkin ya, saya buka langsung aja PowerPoint ya. Ya, PowerPoint ini adalah satu kesatuan dalam software Office, Microsoft Office. Jadi kalau Anda menginstal Microsoft Office, otomatis PowerPoint akan jadi satu di sana pasti ya. Oke, saya tekan dulu ya. Tampilan PowerPoint mungkin dari seri-seri 2010, 2013 dan sebagainya, semakin ke sini mungkin fungsinya sama, yaitu membuat slide presentasi, cuman dia lebih menarik. Bahkan yang di 2013 ini sudah bisa dijadikan slide video ya. Slide video. Saya pengennya project Anda nanti kan membuat media pembelajaran ya, namun kemungkinan kalian harus bisa bikin tampilan visual yang menarik ya, tampilan visual yang menarik atau slide presentasi yang menarik untuk media pembelajarannya nanti ya. Oke, kita ke blank presentation. Seperti ini tampilan untuk di PowerPoint ya. Mungkin yang sering kita lakukan biasanya sebelum kita nulis, kita tentukan desainnya ya. Ya, desain yang sering kita pakai mungkin yang udah ada tersedia di sini pasti otomatis ya. Seperti ini. Anda bisa menambahkan desain yang lebih bagus kalau Anda bisa browse tema ya. Anda bisa cari tema-tema yang ada di internet, themes untuk PowerPoint ini yang Anda bisa gunakan itu ya. Mungkin kalau sudah bikin slide presentasi, pasti yang kita lakukan adalah ya yang kita lakukan adalah membuat poin-poin ya. Poin-poin. Saya pengen kalian itu kalau membuat slide presentasi jangan power text ya. Ini karena PowerPoint ya. Jadi misalnya kalian makalah pasti ada penjelasan
misalnya media pembelajaran itu adalah bla 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 dan sebagainya. Saya nggak terlalu suka orang langsung menyantumkan pengertian itu langsung di copy paste di sini. Cukup media pembelajaran gitu, baru di sampingnya silahkan contohnya gambar media pembelajaran seperti apa, baru pemaparan penjelasannya itu melalui waktu kalian perform di penyampaian slide-nya ini gitu, perform slide seperti itu. Jadi jangan semuanya dari makalah itu kalian rangkum aja terus dimasukin satu persatu di slide presentasinya. Itu juga kurang menarik bagi saya. Bahkan kalau ada anak-anak mahasiswa saya kalau presentasi tes skripsi dia cuman copy paste dari tes skripsinya, terus dia waktu presentasi cuman baca dari PowerPoint-nya, saya langsung suruh berhenti dan suruh menutup PowerPoint-nya, saya suruh untuk langsung ngomong aja, jangan baca gitu ya. Kemampuan improvisasi atau kemampuan menghafal itu atau kemampuan untuk menyerap itu membuktikan bahwa dia itu menguasai materi tersebut dan menguasai konsep-konsep yang ada yang akan dia sampaikan gitu ya. Nggak kesal apa yang dia sampaikan. Pasti kalau bicara tentang skripsi otomatis mau nggak mau pasti dia akan hafal dengan isinya, karena dia akan berulang-ulang untuk direvisi terus diperbaiki lagi selama 6 bulan. Itu pasti dia akan juga hafal apa yang dia tulis di sana ya, kecuali kalau dia pakai skripsi orang untuk dijadikan skripsi dia. Tuh, di tampilan yang menarik biasanya ada transisi animasi ya. Transisi pasti ya ini ya. Kalau kalian mau yang lebih dari ini mungkin nanti transisinya ditambahin atau di add onin ya. Mungkin kalau yang PIS 2016 yang lebih banyak ya, animation itu digunakan aja. Tapi saya juga nggak terlalu suka kalau mahasiswa semua benda yang atau semua objek yang ada di PowerPoint-nya itu dianimasikan semua, kan nggak harus, dia nggak harus loncat-loncat, nggak harus terbang-terbang, nggak harus swipe dan sebagainya gitu kan. Sesuaikan fungsinya aja, jangan terlalu lebay gitu kan, karena nanti akan malah perhatiannya ke arah itu animation itu ya. Intinya tools yang kalian gunakan semuanya di sini adalah memudahkan dalam penyampaian materi atau memperindah visualnya untuk mempermudah mereka untuk memahami materinya ya. Selanjutnya mungkin sering lupa mungkin di sini ya, ini kan normal, view normalnya seperti ini. Tapi kalau kalian pengen merubah, Pak ini kalau nggak bisa saya nggak suka ada bulu ini kan gitu ya, misalnya nggak bisa di sini, itu adalah di slide master ya. Nah, mungkin jarang ya menggunakan slide master itu bisa kita rubah tampilannya seperti apa. Contohnya tanggal dan tahun ini bisa kita footnote-nya kita bisa hapus gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau ini juga gambar, ini set background ini ya. Kalau nggak suka yang gambar ini berarti ini backgroundnya mungkin kalian bisa putih aja gini, apply to all. Yes. Nah, ini sih dari gambarnya ya. Oke, ini adalah tampilan slide-nya. Jadi slide kedua, slide ketiganya itu bisa diedit di sini ya. Kalau sudah baru master view ya. Jadi ininya juga bisa kita rubah posisi ininya. Kalau bawahnya kan nggak bisa ya, posisi ininya bisa kita rubah dan otomatis nanti kalau kita buat slide baru nggak harus menggesernya lagi, karena di master slide-nya sudah kita rubah ya. Terus yang mungkin yang sering yang lainnya mungkin saya sudah tahu, Anda sudah sangat bisa karena PowerPoint ini sangat mudah, dan Anda sudah belajar PowerPoint ini dan memanfaatkan PowerPoint ini sudah
sangat sering gitu ya. Yang di sini yang saya ini adalah export ya. Mungkin kalau Anda biasanya save aja ya, jadikan PPT dan sebagainya gitu ya. Cuman di sini bisa diekspor menjadi ini PDF kriteria. Biasanya saya suka mengkliknya menjadi video ya. Nah, klik ke video, kalian bisa slide-nya bisa di per slide-nya berapa second ya. Nah, biasanya 10 second per slide-nya. Kalian klik jadikan video. Ya, seperti ini. Video slide presentation. Ya, itu jadi sudah ada. Ini benar. Saya simpan video slide presentasinya. Ini itu. Jadi nanti formatnya akan berupa video ya. Video slide presentation. Tadi kita di sini. Video presentation itu. Ya, jadi seperti ini. Saya open with yang bisa digunakan adalah saya coba yang ini. Nah, contohnya ini adalah saya buat dari PowerPoint dan saya gunakan background warna biru ya. Warna hijau ini nanti akan saya hilangkan backgroundnya biar nanti bisa saya masukkan ke dalam sebuah presentasi video saya ya, video mengajar seperti itu ya. Kan sangat sulit ya kalau kita bikin diagram ini seperti ini di Adobe Premiere ya. Adobe Premiere itu adalah software untuk editing video. Jadi mau nggak mau saya lebih suka bikinnya di PowerPoint dan sebagainya. Terus saya rubah formatnya jadi video biar nanti saya bisa insert video-video presentasi saya ke dalam video pembelajaran yang saya buat ya, untuk menarik. Biasanya kalau di PKM GFK gitu ya, kalau kalian gagasan futuristik ya, gagasan futuristik yang itu biasanya dia bikin seperti ini ya. Selanjutnya ya, kita memanfaatkan slide presentation cuman bukan pakai software, yaitu pakai web yang sudah disediakan, yaitu ada satu ya, adalah yang saya buka di sini adalah Canva ya. Canva, mungkin Anda suka ini ya, canva.com. Nanti Anda buat akunnya, nanti ada desain-desain presentasi di sini yang menarik. Contohnya misalnya presentation ya. Nah, presentasi seperti ini. Nah, Anda bisa pilih yang sudah ditentukan atau Anda buat template sendiri ya. Contoh saya menggunakan yang sudah ada, atau Anda searching template sendiri misalnya tentang teknologi ya. Teknologi ya. Saya berdasarkan teknologi misalnya gini ya. Saya tinggal halaman pertama saya bawa yang inilah ya, yang ini. Nah, oke. Selanjutnya saya akan membuat pengaturan desain ini. Misalnya saya akan bicara dengan
apa namanya, mata kuliah ini komputer aplikasi ya, komputer aplikasi yang dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, seperti ini ya. Anda bisa ngerubah semua pengaturan di sini. Ini bisa kalian rubah sendiri tampilannya, atau warnanya juga bisa kalian rubah. Misalnya saya lebih suka warna putih, warna abu-abu dan sebagainya ya. Ya, silakan. Nah, silakan dibuatkan, baru nanti slide kedua ya. Slide keduanya mau yang seperti ini konsepnya, enggak ya, hampir sama ya, cuman di sini dia lebih terkonsep temanya, bentuknya dan sebagainya, jadi lebih menarik ya. Kalau Anda nggak suka fotonya ini, Anda bisa ngambil foto yang lain. Kalau misalnya tentang komputer, Anda bisa di sini, atau Anda upload ya, Anda upload sendiri misalnya ini. Nah, saya ganti dan saya akan memasukkan ini ke dalam sini. Oke, ini ya. Ya, baru ini Anda kasih judul, kasih materi. Maksudnya jangan panjang-panjang, cukup satu poin per poin. Kalau bisa gambar-gambar ini memvisualkan materi dari poin-poin yang sudah ada di sini ya. Terus nanti Anda paparkan ya. Seperti itu. Ini Canva. Terus di sini ada elemen-elemen yang bisa kalian gunakan ya, ada bingkai, ada kalian suka bingkainya bentuknya seperti apa dan sebagainya. Silahkan nanti dicoba. Ini ada teks. Kalau Anda pengen menambahkan teks di sini, atau Anda pengen teksnya apa namanya, kok seperti ini temanya ya, nanti silahkan dicoba aja. Terus audio, nah Anda bisa menyisipkan musik atau apa ya, musik atau apa bisa di sini, atau Anda unggah aja audionya di sini. Misalnya Anda pengen konsepnya presentasi ini sudah ada suaranya, suara Anda menerangkan gitu ya, bisa langsung aja upload di sini. Sebelumnya Anda rekaman dulu pakai HP dan sebagainya, filenya MP3 Anda unggah di sini, terus Anda tampilkan di slide sini ya. Jadi nanti kalau ketemu slide ini ada suaranya, sudah ada suaranya ya. Kalau ada video silahkan tempelin videonya di sini. Kalau gambar bisa Anda unggah sebagai gambar, misalnya foto Anda atau apa untuk perkenalan di awal, bangga silahkan ya. Ini video yang sudah ada, ini latar belakangnya ya background lah. Kalau ini folder, kalau Anda pengen tampilannya dirubah ke dalam sebuah folder. Ini ada logo-logo atau terintegrasi dengan Google Maps dan sebagainya. Misalnya di sini ada alamat dan sebagainya, Anda bisa gunakan Google Maps. Dan ini Facebook bila Anda pengen menampilkan kontak person sosial media Anda. Seperti itu ya. Kalau sudah nanti diunduh ya. Kalau ini kan gratis ya. Kalau gratis dia akan formatnya sebagai PDF. Kalau kalian pengen kualitas bagus, ini bisa formatnya jadikan MP4 ya. MP4 kalau saya lebih suka dijadikan MP4 ya, MP4 ya. Ada gambar-gambar misalnya seperti ini kan, di situ ada elemen foto ya, yang di situ ada logonya, ada logo ini apa namanya, Pro dan sebagainya. Itu kalau kalian gunakan biasanya dia akan harus berbayar untuk waktu ngunduhnya. Coba cari yang gratis, atau yang gini-gini gratis ya, kalian bisa manfaatkan biar nanti diunduhnya nggak bermasalah ya. Atau Anda unduh sendiri, cari di apa namanya, gambar-gambar yang ada di Google, kalian upload sendiri, kalian tampilkan di sini. Jadi kalian tidak akan berbayar waktu kalian mengunduhnya ya. Saya sarankan nanti mengunduhnya berupa MP4 ya. Nah ini sedang mengunduh kan aplikasinya. Nah,
Ini kita mendownload. Nah, kalau sudah terdownload nanti jadinya MP4 ya. Nah, ini jadinya MP4 ya, sampai detik keberapa dan detik berapa lain macam. Nah, nanti kedepannya saya pengen ada rekaman Anda ngajar ya, ada gambar Anda nanti ngajar di sini pakai green screen ya, pakai green screen Anda mengajar menggunakan media presentasi yang menarik. Jadi backgroundnya Anda itu di belakang adalah media presentasi ya, seperti itu rencana. Sekarang tentukan dulu materi apa yang ingin Anda buatkan media pembelajarannya ya. Di bahasa Indonesia kan mungkin banyak ya materi apa yang sesuai. Jadi materi apa yang cocok untuk diangkat sebagai media pembelajaran, maksudnya kita kembangkan media pembelajarannya. Kalau bisa materi yang abstrak ya, sifatnya abstrak tapi kita gambarkan secara konkretnya gitu ya. Misalnya cara pembuatan surat lamaran gitu kan, yang bagus seperti apa. Mungkin kalau kita ngajar menggunakan papan tulis atau menggunakan ini kurang menarik, jadi kalian buatkan media presentasinya seperti apa ya. Nanti setelah kalian tentukan materinya, kalian buatkan materinya di Canva. Minggu depan saya akan buatkan Anda cara syuting performance Anda ngajar menggunakan itu. Setelah itu hasil syutingnya nanti akan ditempel ke dalam ke dalam media pembelajaran atau presentasinya tadi ditempel di situ. Jadi nanti kayak di hasilnya kayak di ruang guru itu ya. Media ruang guru kan video, bentuknya video ya, seperti itu. Dan backgroundnya adalah slide animasinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pertemuan ini. Silahkan dicoba di Canva-nya. Kalau ada kesulitan silahkan di grup ya, atau di form diskusinya diisi ya, apa ada kesulitan waktu Anda daftar di Canva atau waktu Anda downloadnya seperti apa. Silahkan di grup, nanti di tanggapan LMS itu akan saya segera balas. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.